Kids, happy Sunday. Wah, semuanya bersuka cita nih Kak Elsha. Tapi kita hari ini mau ngapain ya? Hari ini kita mau memuji Tuhan, terus kita mau menyembah Tuhan. Nanti juga kita mau dengerin firman Tuhan, Kak Nomi. Wah, pasti asik banget ya. Tapi sebelum itu kita sama-sama baca ayat hafalan bulan ini yuk, yang diambil dari Galatia 6 ayat 9. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Amin. Nah, yang udah siap untuk memuji Tuhan, kita sama-sama berdiri yuk. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir. Tuhan Yesus baik, amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik ya Kak Elsha. Yuk yang masih bersemangat, kita sama-sama nyanyikan satu kali lagi. Ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, memisahkan kita. Puji Tuhan, kita udah memuji Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mau siapin hati kita buat dengerin firman Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangan masa depanku
adik-adik kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu ini. Makasih kami tahu kami ada sekarang. Semua karena berkat kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan, karena anugerah-Mu Tuhan. Makasih Bapa, sebentar kami mau dengerin firman Tuhan. Tuhan Yesus urapi setiap kami, berkati kami Tuhan, buka pikiran kami, buka hati kami, biar kami bisa menerima firman Tuhan, kami bisa terapin, kami bisa jadi contoh buat teman-teman kami. Makasih Tuhan Yesus, makasih Roh Kudus, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, apa kabar? Wah, kalian kelihatan segar-segar, sehat-sehat semua. Loh, kok masih ada yang ngantuk? Baru bangun ya? Ayo, kalian cuci muka atau kalau mau mandi, mandi dulu bentar. Tapi jangan lupa habis mandi kembali ke sini. Jangan lari ke tempat main ya. Pagi ini, hari ini, kakak akan cerita tentang sesuatu yang luar biasa. Hari ini temanya adalah I will love. Aku mau mengasihi. Ya, siapa yang mau kita kasihi? Orang-orang yang baik sama kita? Iya, pasti. Orang-orang yang suka memberi sama kita? Iya, mereka juga boleh dikasihi. Tapi kalau sama orang yang suka gangguin kita, gimana? Ya harus dikasihin. Kalau orang-orang yang suka jahat sama kita, gimana? Tetap harus dikasihi ya. Sekalipun orang itu suka bicara yang tidak baik, tidak menyenangkan pada kita, tetap harus kita kasihi. Kita nggak boleh membeda-bedakan. Karena Tuhan menciptakan kita semua sebagai manusia yang sama di hadapan Tuhan. Semuanya Tuhan cinta. Ya adik-adik ya. Jadi mulai dilihat teman-temannya yang meskipun diingat-ingat, meskipun oh iya itu yang teman itu nakal. Tapi tetap harus kita kasihi. Kakak dulu waktu masih belum menikah, masih tinggal sama mamanya kakak. Mamanya kakak ini orangnya suka memberi. Dan dia, mamanya kakak itu waktu kami baru pindah rumah, ada tukang sampah yang suka ngambil sampah itu, mukanya serem banget. Orangnya gede, kulitnya hitam, brengosan, lalu mukanya nggak pernah senyum. Gitu. Jadi serem. Kalau disapa nggak pernah bales. Tapi setiap kali dia datang ambil sampah, yang dilakukan oleh mamanya kakak adalah meskipun dia tidak mau senyum, meskipun dia tidak mau ngomong, tetap dikasih minum. Dibikinkan teh hangat, Pak minum dulu. Ya gitu jawabnya. Besok-besoknya, Pak ini ada teh hangat, ada roti sedikit. Ya gitu. Tapi itu dilakukan terus. Sampai akhirnya kira-kira sesudah berapa minggu, orang itu mulai jawabnya beda. Ini Pak minum sama teh hangatnya. Oh iya Bu, mulai begitu. Sampai akhirnya dia mulai bilang, terima kasih Bu. Dan yang terakhir, dia mulai senyum. Dan akhirnya dia mengerti bahwa mamanya kakak itu mengasihi dia, tidak membedakan sekalipun dia tukang sampah, tapi tetap dikasihi, tetap dihormati, tetap diberi dengan sukacita. Jadi dia tahu bahwa, oh iya ya, memang dia tidak dibedakan dengan orang-orang yang lain. Meskipun mungkin orang-orang tetangga lain tidak menganggap dia, tidak ada yang memperhatikan dia, tapi ada orang yang masih mau mengasihi dia. Dan Tuhan Yesus mau kita juga seperti itu. Di dalam melayani kita nggak boleh pilih-pilih. Mau itu orang miskin, mau itu orang kaya, mau itu cantik, mau itu wajahnya kurang cantik, mau pakaiannya bagus atau tidak, kita nggak boleh pilih-pilih ya. Dan di sini kakak nanti akan ditemani teman kakak
Siapa ya? Siapa yang ingat ayo? Depan namanya huruf B. Siapa ya? Siapa ya? Oh ya, namanya Bibi ya. Bless to bless, Bibi ya. Dan Bibi ini akan cerita sama kalian tentang satu kisah yang luar biasa di dalam firman Tuhan. Tapi sebelum firman Tuhan, kakak akan ajak kalian untuk menghafal satu ayat di Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Itu bunyinya ya, Galatia 6 ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Kita sekarang dengarkan cerita dari Bibi. Silakan Bibi. Hai teman-teman, Bibi datang lagi. Ini Bibi mau cerita. Ceritanya asyik sekali. Tapi di ceritanya ada orang marah-marahnya. Waktu itu murid-murid Tuhan Yesus lagi nyiapin makan buat janda-janda. Janda itu ibu-ibu, mama-mama yang sudah gak punya suami. Yang sendirian cuma tinggal sama anaknya atau kalau gak punya anak ya tinggal sendiri. Jadi kasihan. Kadang-kadang mereka gak bisa makan. Karena itu murid-murid Tuhan Yesus siapin makanan buat mereka. Tapi hari itu di tengah-tengah semua berkumpul, ternyata mulai ada yang marah-marah. Ini kok cuma dikit? Itu banyak. Iya, yang ini cuma sedikit juga. Yang itu ikan sampai 2. Aku cuma sedikit. Lalu Om Petrus tanya, ada apa itu? Kok ribut banget? Lalu Om Matius bilang, itu janda-janda yang itu dibagiin makanan, ternyata yang bagi karena repot, salah-salah. Ada yang dikasih tahunya 2, ada yang lupa dikasih telur, ada yang dapat ayamnya 2, ada yang cuman dapat kerupuk. Jadi ribut semuanya. Semuanya bilang kok gini, ndak adil. Tapi waktu ditanyain ke petugas yang bagi, murid-murid yang bagian bagi bilang, kita sibuk. Kita juga mesti nyiapin untuk nanti ngajar firman Tuhan. Tapi masih mesti masak, mesti siapin makanan. Wah, repot sekali. Oh, lalu Om Petrus bilang, ayo kalau gitu kita berkumpul. Kita bicarakan yang baik. Lalu mereka berkumpul, lalu dibicarakan. Gimana kalau kita pilih 7 orang yang baik, yang pintar, yang penuh roh Allah, yang hatinya sayang sama semua orang, yang enggak pilih-pilih kalau berteman, yang kalau bagi-bagi juga adil. Siapa ya? Gimana kalau kita minta orang-orang pilih? Oke. Lalu mereka semua berkumpul. Murid-murid Tuhan Yesus berkumpul. Dan mereka mulai menunjukkan sama orang-orang itu. Ayo kira-kira kalau kalian disuruh pilih 7 orang dari murid-murid ini, mana yang paling baik untuk bisa ngurus makanan buat kalian? Lalu mereka mulai ngobrol. Yang itu masakannya enak. Oh kalau yang itu bagi-baginya pasti adil.
kalau yang itu, kalau ngasih itu sama besar, nggak pilih kasih. Oke, kalau gitu kita dapat 7 nama katanya. Ya, ada 7 orang. Waktu mereka pilih, ada siapa ya itu ya? Ada yang namanya Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, lalu Timon, bukan Timun ya, Timon. Dan ada Parmenas dan Nikolaus. Mereka orang-orang yang baik, jujur, dan diurapi Tuhan. Dan semua orang senang. Akhirnya ke-7 orang ini yang mengurus semua pembagian buat janda-janda miskin. Dan semua dapat sesuai jatahnya. Dan murid-murid yang lain bisa fokus untuk nyiapkan pelajaran firman Tuhan. Jadi waktu ngajar nggak bingung sama, wah masaknya nanti gosong. Oke adik-adik, jadi kalau dari firman Tuhan tadi dikatakan bahwa orang-orang yang dipilih adalah orang-orang yang mau memberi, yang tidak pilih kasih, yang mau mengasihi semua orang. Tidak lihat hidungnya mancung, atau kulitnya hitam, atau rambutnya keriting. Semua dia mau kasihi. Itu ceritanya Bibi. Kalau kalian mau baca, itu ada di Kisah Rasul. Jadi kalian bisa baca sendiri supaya kalian gak lupa sama ceritanya di Kisah Rasul 6 ayat 1 sampai 7. Ya? Oke. Sampai ketemu lagi. Dadah. Oke, teman-teman, adik-adik semua sudah dengar ya tadi ceritanya dari Bibi? Gimana? Asik kan? Ternyata kalau di murid-murid Tuhan Yesus sungguh-sungguh ingin membuat semua orang bisa mendapatkan kasih yang sama. Mereka bisa merasakan bahwa mereka semua dikasihi, tidak pilih-pilih. Karena itu murid-murid Tuhan Yesus memilih 7 orang untuk bisa mengurus pembagian makanan buat para janda itu. Ya, seperti yang tadi sudah kalian dengar ceritanya. Dan adik-adik, mari kita sama-sama belajar untuk mengasihi tanpa memilih, tanpa melihat rupa ya. Seperti yang Tuhan lakukan. Kalau kalian lihat matahari setiap hari bersinar, milih-milih enggak? Oh itu anak yang itu nakal, suka gangguin temannya, lalu mataharinya enggak mau bersinar di situ. Enggak. Atau hujannya yang akan milih-milih tempat. Misalnya, oh itu yang sana suka marah-marah orangnya. Enggak dikasih hujan sama Tuhan. Enggak. Tuhan kalau kasih matahari bersinar, ya bersinar untuk semuanya. Kalau ada yang hujan, hujan juga di seluruh daerahnya. Seperti itu. Karena itulah kasih Tuhan itu sangat tidak memilih-milih. Karena itu kita mau belajar mengasihi tanpa melihat rupa. Ya adik-adik, masih ingat ya tadi ayat hafalannya Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu berbuat baik ya. Kita harus terus berbuat baik dalam keadaan apapun. Dan kita akan berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Hari yang luar biasa, pelajaran yang luar biasa buat kami Tuhan. Untuk kami mau mengasihi tanpa melihat rupa, tanpa memilih-milih. Kami mau mengasihi orang yang baik maupun orang yang tidak baik terhadap kami. Kami mau mengasihi teman-teman kami yang miskin maupun yang kaya Tuhan.
kami terus mau belajar mengasihi seperti Engkau mengasihi. Terus tanamkan firman-Mu dalam hati kami, ubah hidup kami menjadi serupa dengan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, tutup bungkus, jagai kami supaya kami tetap sehat dan bisa beraktivitas dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kita sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Sampai ketemu ya. Bless you.